Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara, ibu-ibu, jemaah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat dari Al-Quran tentang keinginan syaitan yang paling utama. Apa sesungguhnya keinginan syaitan yang paling utama? Yang diinginkan syaitan dari manusia itu apa? Kita perlu tahu supaya kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai keinginan syaitan ini menjadi kenyataan. Karena kalau sampai keinginan syaitan menjadi kenyataan, berarti kita manusia sebagai hamba Allah kalah dalam kehidupan. Apa yang paling utama diinginkan oleh syaitan? Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Surah kelima ayat ke-91 Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan. Innama yuridu syaitan. Sesungguhnya keinginan utama dari syaitan itu. Sesungguhnya yang menjadi keinginan utama dari syaitan adalah ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, bahwa menimbulkan di antara kalian itu permusuhan dan kebencian. Ini keinginan utama syaitan tuh. Yang paling diinginkannya agar di antara kita ini terjadi permusuhan dan kebencian. Tuh, itu niat, itu yang merupakan keinginan utama syaitan. Kayak apa caranya kita ini bermusuh-musuhan? Bagaimana caranya kita saling membenci? Hati-hati kita. Oleh karena itu jangan hidup ini tapi terlalu banyak cari musuh. Cari kawan bagus daripada cari musuh. Jangan suka bermusuh-musuhan. Jangan suka membenci. Nah, kadang-kadang kita tuh suka benci orang. Biasanya orang tuh kalau sudah timbul permusuhan dan kebencian, susah. Makan susah, guring susah. Kamu ketemu orangnya kita sakit hati benar.
melengos semua kita. Lahir rasa dengki, benci, iri hati itu karena musuh tadi. Kalau sudah kita benci sama orang, dia sukses, sakit hati kita. Kalau hanya dia mendapat sesuatu kesenangan, maka orang yang membenci pasti sakit hati. Maka muncul tuh perasaan dengki, iri hati, bahkan bisa sampai membunuh. Kalau sudah orang sudah benci, orang bermusuh-musuhan itu bahkan bisa sampai saling membunuh. Ini bahayanya yang namanya permusuhan dan kebencian. Setan itu yang paling diinginkannya bagaimana caranya kita ini bermusuh-musuhan. Kalau kita baik, damai dalam ketakwaan tuh karena suka benar iblis tuh. Dilihatnya ada orang tuh damai, keluarganya bahagia, tenteram, saling menyayangi, tidak suka sekali iblis, benci dia. Orang datang melapor, iblis datang melapor kepada setan, datang kepada iblis. Iblis, hari ini aku sudah mabuk, membuat orang mabuk. Aku goda orang jadi pemabuk. Kata iblis, ya itu biasa-biasa aja lah. Prestasi biasa aja. Datang lagi setan berikutnya, iblis, hari ini aku sudah membuat orang saling membunuh. Itu biasa-biasa aja. Datang lagi satu orang, hari ini aku sudah membuat sepasang suami istri bercerai. Wah, ini baru hebat. Ini baru prestasi hebat. Jadi iblis itu lebih suka melihat orang bercerai ketimbang melihat orang saling bunuh. Itu biasa-biasa aja. Jangan lebih bangga-banggakan, biasa. Setan yang lain kayak itu juga gue. Tapi ketika dia melihat berhasil membuat suami istri bercerai, itu senang benar iblis. Artinya iblis itu paling ketujuh kalau di antara orang beriman, antara keluarga itu bermusuh-musuhan. Jangan kita bermusuh-musuhan. Islam ini awalnya menang, awalnya kuat karena bersatu. Ketika mulai muncul permusuhan, di situ kita dikalahkan. Karena ada perpecahan di dalam tubuh Islam sendiri. Perpecahan, ada permusuhan, ada kebencian di antara sesama umat Islam. Sulit bersatu. Sulit bersatu dan sulit untuk disatukan. Maunya bermusuh-musuhan, maunya bertikai, maunya berdebat, maunya bertengkar. Itu terus terjadi dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, ketika umat Islam ini sudah sulit untuk bersatu, kita kalah kita. Kalah kita, umat Islam ini tidak mau bersatu. Kalau banyak bermusuh-musuhan di dalamnya, aduh bahaya. Apalagi musuhnya dalam selimut. Bahaya lagi kalau musuh dalam selimut. Artinya ini dekat benar lawan kita. Tapi kalau sudah jadi musuh, bahaya. Karena semua rahasia kita tahu semuanya. Ini bahayanya. Jika sudah orang mulai bermusuh-musuhan, adawah, wal baghdha, dan benci. Baghdha itu juga artinya marah. Orang yang hatinya itu dihiasi dengan kemarahan. Ini bahaya. Bawaannya itu anak marah terus, bawaannya anak hamuk terus. Karena pernah senang melihat orang lain. Tidak pernah suka dengan orang, benci. Ini bahaya. Permusuhan dan kebencian ini adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh setan. Hati-hati kita. Makanya kita jangan banyak musuh dari dulu. Bakal kalah aja hidup. Hidup ini banyak, kalah aja. Bahwa bertengkar sudah kita kalah aja. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Di rumah tangga, lawan anak, jangan musuh-musuhan. Lawan istri, jangan bermusuh-musuhan. Lawan kuitan, jangan bermusuh-musuhan. Lawan tetangga kiri kanan, jangan bermusuh-musuhan. Yang ada itu, tebarkan kasih sayang. Setan menginginkan perpecahan, permusuhan, kebencian. Allah dan Rasulnya menginginkan kasih sayang. Kita mau mengabulkan keinginan siapa yang mau kita kabulkan? Hendak mengabulkan keinginan Allah dan Rasulnya atau mengabulkan keinginan setan iblis tadi? Setan iblis inginnya kita bermusuh-musuhan, saling membenci. Sementara Allah dan Rasulnya menginginkan kita berkasih sayang. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Demikian Allah ingin menggembirakan hati orang yang beriman dan beramal kebajikan. Kulla as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa aku tidak meminta imbalan apapun atas seruanku.
illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam berkeluarga. Jadi Allah dan Rasulnya cuma minta satu aja, atas semua seruan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, atas semua perjuangan Rasulullah sehingga kita beriman saat ini. Kita beriman kan karena perjuangan Rasul, karena perjuangan Rasulullah. Kalau Rasul dan sahabat tidak berjuang, tidak sampai Quran di hadapan kita, tidak sampai Islam di Nusantara ini. Tapi karena ada sahabat-sahabat yang berjuang menegakkan agama Allah, sampai Islam itu kepada kita semua. Atas semua seruan, atas semua usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, Rasul tidak minta imbalan apapun kepada kita. Kada minta duit, kada minta amplop, kada. Semata-mata karena Allah. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya satu aja, al-mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu aja permintaannya, sederhana aja, disuruhnya kasih sayang. Sudah keberi nikmat, sekarang kata Allah tugasmu kasih sayang. Jangan pecakut, pepadaan, jangan bermusuhan sesama umat Islam. Kita ini banyak tapi susah bersatu hati. Banyak, apalagi Indonesia nih, mayoritas Islam terbesar di dunia. Ayo, mayoritas penduduknya Islam dan menjadi Islam yang terbesar di dunia. Berarti itu kekuatan Islam itu ada di Indonesia ini, karena kita menjadi agama, menjadi penduduk Islam terbesar dunia. Cuman permasalahannya sampai saat ini susah untuk bersatu hati. Banyak antar umat Islam itu yang muncul justru benih-benih permusuhan dan kebencian, saling musuh-musuhan. Coba kalau kita mau berpikir sederhana, apa untungnya bermusuh-musuhan? Apa untungnya saling menyambat itu? Saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menghina, apa untungnya? Dapat apa kita? Kenapa tidak mau bersatu aja? Kenapa tidak mau bersatu aja kita? Kenapa masih ada benci sama orang lain? Masih benci dengan kelompok tertentu? Kenapa tidak bisa bersatu? Walaupun kita berbeda dengan kelompok lain, kan tetap kita sayangi harusnya. Itu saudara kita juga. Saudara kita juga, tidak perlu kita membenci, tidak kita perlu bermusuh-musuhan. Itu saudara kita juga, sama Tuhannya, sama Rasulnya, sama kitabnya Al-Quran, sama. Cuma gara-gara perbedaan sedikit lalu kita bermusuh-musuhan. Tapi Quran sudah mewanti-wanti, memang sudah Allah mengatakan, kullu hisbim bima ladahim farihun. Tiap-tiap golongan akan terpecah dan setiap golongan merasa yang paling benar. Itu yang terjadi sekarang, terpecah belah dan kita tidak mau bersatu dan merasa ampun kita yang paling bujur, orang lain salah semua. Nah, inilah yang membuat kemudahan Islam itu adalah bukan karena kita ini kalah perang, bukan. Kalau perang kita kuat, Islam ini luar biasa, lawan memberuncing aja bisa menang. Nah, cuma yang membuat kita kalah adalah tidak adanya persatuan. Karena mau bersatu itu dia membuat kalah. Masih mudah terbujuk rayu godaan dunia itu masih mudah sekali. Coba pengalaman sejarah tuh. Yang membuat Islam jatuh itu siapa? Dari dalam sendiri, dari umat Islam sendiri yang jadi pengkhianat. Yang membunuh Umar bin Khattab, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Utsman bin Affan, semuanya adalah orang Muslim juga. Dia membunuh saudara Islamnya sendiri. Saudara Muslim dibunuhnya. Tidak bisa bersatu hati. Peristiwa itu terjadi sudah puluhan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Sampailah sekarang Islam ini sangat sulit untuk dipersatukan. Susah untuk mau ketemu. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau kita lapang hati, bisa kita. Terimalah yang lain itu. Yang lain itu kita terima. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing begitu. Maksud itu sekali waktu kita ikuti semuanya. Bagaimana kajian kelompok ini? Bagaimana kajian kelompok ini? Bagaimana kajian kelompok? Untuk kita punya compare, perbandingan. Masing-masing ternyata pasti punya baiknya. Ada sisi baiknya dan juga ada sisi lemahnya. Ada. Semua kelompok golongan itu begitu. Nah, harusnya tiap-tiap kelompok jangan merasa dia paling baik, dia paling benar. Tidak boleh ada rasa itu kesombongan itu begitu. Orang sombong itu kan merasa dirinya yang paling bujur.
lalu orang lain dianggapnya salah semua. Harusnya kita merasa bahwa kita masih banyak kurang, maka kita perbaiki. Kalau orang melihat kekurangan itu mudah maju, cepat berkembang. Ini keinginan utama syaitan. Bagaimana caranya hamba Allah ini, kita sebagai umat Rasulullah saling bermusuhan. Apa yang membuat orang saling bermusuhan dan benci tadi? Wal khamri wal maisir, khamar dan judi. Nah, jadi alat untuk orang berkelahi itu dibuatnya orang mabuk dulu. Khamar. Sudah mabuk berkelahi biasanya. Kalau sudah orang berjudi, ujung-ujungnya berkelahi. Orang ngadu ayam tuh nah. Ujung-ujung orangnya beradu. Yang mengadu alat ayam ini beradu. Setelah itu yang punya ayam saling beradu dua. Bahan topan, saling emosi. Sama orang minum tadi tuh. Awalnya kawan, pas sudah mabuk, ya musuh dah. Saling hantam, saling pukul. Mabuk. Mabuk, Bang. Bil khamr wal maisir. Itu keinginan utama dari setan. Kemudian wa yasuddakum an zikrillah, dan setan itu menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Inilah keinginan setan, supaya kita ini lupa lawan Allah. Itu kerjaan utama setan. Membuat kayak apa caranya kita ini lupa dengan Allah. Ayo terus cari duit, terus kerja, terus lupa sholat orang, lupa zikir. Padahal orang Islam ini, namanya orang Islam itu, orang beriman tidak mengenal istilah menganggur. Itu kan ada. Orang menganggur itu kan orang bilang sekarang itu kaum rebahan. Di rumah gayanya guring aja. Itu orang menganggur itu kayak itu. Kaum rebahan. Sambil guring, sambil main game, main handphone, di kasur. Mulai bangun guring, tahu-tahu jam 12 itu guring pulang. Habis makan siang guring pulang. Kaum rebahan ini menganggur. Orang beriman itu tidak pernah nganggur. Tidak ada nganggur. Kenapa? Sedang tidak sibuk, dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir, dia bisa sholawat, dia bisa menyembuh orang sakit dan sebagainya. Orang beriman banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa meningkatkan kualitas iman, itu banyak sekali dipersiapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang beriman tidak mengenal istilah menganggur itu kan tidak. Iblis membuat manusia itu lupa kepada Allah. Lalu banyak waktu terbuang percuma. Harusnya kalau kita lagi kosong zikir. Wa yasuddakum an zikrillah, zikir kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam-macam zikir yang bisa dibaca. La ilaha illallah, la ilaha. Macam-macam zikir yang bisa dibaca. Tapi kadang-kadang waktu yang diberikan Allah kepada kita, lupa kita gunakan untuk berzikir. Banyak berpandir aja. Banyak berpandir, lupa zikir. Asik, apalagi kalau sudah kumpul ramai-ramai, nah asik. Berpandir asik. Apalagi sambil bermain, catur, skap. Ada lagi dah ingat sama Allah dah. Yang ada itu main catur, senang. Kata Allah, itu kerjaan setan, membuat manusia itu lupa kepada Allah. Wa yasuddakum an zikrillah. Kemudian yang keempat, wa anis shalah fahal antum muntahun, dan memalingkan manusia dari melaksanakan sholat. Kata iblis, jangan sholat, main aja. Dasar apa juga sholat? Ada gunanya, ada jadi baras juga. Ada usah sholat, main aja, bergayaan aja. Pekerjaan setan. Ini 4 utama pekerjaan setan. Dibuatnya yang pertama kita saling bermusuh-musuhan. Yang kedua dibuatnya kita saling membenci. Yang ketiga dibuatnya kita lupa mengingat Allah. Yang keempat diolahnya kita ini malas melaksanakan sholat. Hati-hati tuh. Ketika sudah mulai melupakan Allah, hati-hati. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah lalu kami buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Dalam surah Al-Hasyr. Jangan kalian lupa kepada Allah lalu Allah membuat orang tersebut lupa dengan dirinya sendiri. Apa ngarannya kalau orang lupa dengan diri sendiri? Apa ngarannya? Orang apa ngarannya? Orang gila ya.
lupa dengan diri sendiri. Ya, hati-hati nih. Jadi kalau orang-orang yang lupa mengingat Allah dalam pandangan Allah, gila sudah orang itu. Maka Quran mengatakan bi ayyikumul maftun. Ketika orang kafir mengatakan Nabi Muhammad sudah gila, ya Rasulullah, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kita yang bujur-bujur gila? Yang bujur gila itu siapa? Orang kafir menuduh Rasulullah, menghina Rasulullah, gila. Kata Rasulullah, bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kita yang gila? Yang gila itu kamu, Rasulullah. Lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah termasuk orang gila. Bah, Muhammad orang kali pada kayak itu. Orang yang tidak mau sholat itu gila sudah. Yang tidak mau sholat, yang tidak mau mengaji, yang tidak mau berbuat baik, dipanggil Allah tidak mau datang. Bulan puasa orang puasanya kada. Dalam pandangan Allah, orang itu sudah gila. Ada ayatnya surah Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahu lagi dengan diri. Tidak tahu dengan diri. Harusnya dia beribadah kepada Allah, dibuat Allah lupa dia. Tidak mau lagi ibadah. Tidak mau lagi zikrullah. Tidak mau lagi sholat. Nah ini seperti orang itu sudah terkena perangkap syaitan. Karena sudah serangan syaitan tadi. Dibuatnya orang tadi itu malas, tidak mau berzikir dan malas mengerjakan sholat. Oleh anak satu oleh menjauhi syaitan. 4 keinginan syaitan dalam surah Al-Maidah ayat 91 tadi, bermusuh-musuhan, kebencian, lupa mengingat Allah, dan malas melaksanakan sholat. Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu kita jangan sampai bermusuh-musuhan. Akur, kepadaan itu akur aja, lebih kurang aja. Jangan mau bermusuh-musuhan, jangan berkelahi, jangan bercakut sesama kepadaan. Jangan mau bercakut. Jangan kita ikuti bujuk rayu syaitan yang ingin adu domba kita. Adu domba yang ingin membuat kita itu terpecah belah. Jangan ikuti. Tetap kuatkan hati kita, jadi orang yang punya jiwa pemaaf. Walaupun sudah sakiti oleh teman-teman, maafin aja. Jangan membawa rasa benci, jangan membawa rasa dendam. Biasanya kalau orang sudah musuh, benci, dendam kada? Dendam. Kalau sudah orang benci, dengki kada? Dengki. Nah, sementara di surga itu sifat dendam, sifat dengki, sifat benci itu tidak ada dalam surga. Ada. Di dalam surga tidak ada orang-orang yang punya sifat dendam, dengki, benci, itu tidak ada. Allah mencabutnya. Sehingga dalam surga itu orang saling berkasih sayang. Orang saling menjaga, orang saling melindungi. Bukan saling membenci. Dalam surga kada ada orang yang punya sifat benci. Dicabut Allah. Rasa benci. Yang berikutnya, keinginan utama dari syaitan dapat kita lihat dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat yang ke-17. Apa yang menjadi keinginan utama dari syaitan itu? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi manusia ini diserang oleh setan, iblis ini. Dari depan diserangnya, dari belakang diserangnya, dari kanan diserangnya, dari kiri diserangnya, dan engkau ya Allah tidak akan menemukan kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi misi iblis yang utama itu bagaimana menghilangkan rasa syukur dari diri kita nih. Dihilangkannya rasa syukur. Dan ketika manusia itu kehilangan rasa syukur, pasti hidup itu tidak pernah nyaman. Orang yang tidak pandai bersyukur itu hidup tidak pernah nyaman, tidak pernah bahagia, tidak pernah puas. Karena dia merasa kurang terus.
kurang terus. Ada orang sehari gajinya 1 juta sehari, masih aja ngeluh. Sebaliknya ada orang sehari 5.000 aja, tapi bisa bersyukur ya. Dapat 5.000 sehari, alhamdulillah. Senyum wajahnya, alhamdulillah dapat 5.000, syukur, alhamdulillah. Syukur. Kalau di masa tenang, masa aman, yang penting aku kok mengaji, yang penting aku kok sholat, yang penting hendak makan masih ada, alhamdulillah. Bersyukur dia, maka terlihat bahagia. Sementara ada orang yang gajinya 1 juta sehari, karena merasa kurang, lalu kelihatan wajah tuh kada pernah happy-nya, bahagia tuh kada pernah kelihatan, murung aja bawaannya. Ayo, makanya kata Allah, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur telah ditambah nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat padanya. Oleh karena itu, banyak-banyak bersyukur. Jangan kita termasuk orang yang kufur nikmat. Kalau sudah kita menjadi orang yang kufur nikmat, itu na'udzubillah, kita dicap Allah sebagai orang yang ingkar kepada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Itu ayat itu. Surah Ibrahim. La in syakartum la azidanakum. Yang bersyukur ditambah nikmatnya. Wa la in kafartum. Orang siapa yang ingkar, inna azabil lasadid. Azab Allah pedih. Siapa yang ingkar ini? Yang tidak bersyukur. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah tuh besar sekali potensi untuk jadi orang yang ingkar kepada Allah. Mohon maaf, bahasa Quran disebut dengan kafir. Nah, sebenarnya kalau kita menyambati orang marah kalau tidak bersyukur, kafir kamu. Orang coba jadi orang itu jangan jadi kafir gitu. Aku Islam ya, tapi tidak bersyukur. Bawaan kalau kesah terus, kada pernah bahagianya hidup tuh, susah terus, kurang terus. Bersyukur bang. Allah katakan yang wala in kafartum, yang ingkar, artinya orang yang tidak bisa bersyukur tuh dicap oleh Allah sebagai orang yang ingkar kepadanya. Ya hidup ini kita banyak-banyak bersyukur, pandai-pandai bersyukur aja. Apapun yang kita alami saat ini, itu yang terbaik. Itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Kita ingin jadi bos batu bara, cuma kata Allah lain. Jika boleh cocok jadi bos batu bara, cocok jadi pedagang sayur aja. Alhamdulillah. Kita mungkin cita-cita ingin punya perusahaan besar, ada kata Allah. Kamu cocok jadi punya warung aja. Alhamdulillah. Keinginan kita kan maunya kayak gitu, sukses, hebat segala macam. Tapi kalau kehendak Allah, jadi kalau urusan dunia ini beda dengan urusan akhirat. Teman-teman sekalian, kalau urusan akhirat itu kita harus minta kepada Allah. Iman itu harus diminta. Kalau diminta dikasih Allah iman. Dan harus diusahakan, harus diperjuangkan. Dan iman itu bergantung usaha, bergantung perjuangan kita. Kalau kita usaha sedikit, iman itu sedikit juga. Tapi kalau usaha kita besar, maka iman kita akan naik juga. Jadi urusan akhirat itu bergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, apa yang kita usahakan. Beda urusan dunia nih. Kalau urusan dunia ini bujur-bujur memang bujur-bujur semata-mata atas kehendak Allah aja. Ada orang yang kada tapi bekerja keras, santai ajanya, sugihnya. Harus kalau memang apa namanya kekayaan kita dapat dengan kerja keras, harusnya buru-buru, dia yang paling kaya. Orang buruh itu kerennya berat kalau ngangkat beras segala macam, berat kerjaan buruh nih. Harusnya mereka kaya raya. Tetapi ternyata kerja keras tidak menjamin jadi kaya. Ada orang yang kerja mati-matian kerja keras, dikasih Allah rezeki sedikit. Karena urusan dunia ini gitu, dikasih duit sedikit aja. Ada orang yang santai aja, banyak duitnya. Ada santai aja nya. Di rumah mobil banyak, tinggal ke setoran aja rental. Nah, kipas-kipas di kursi goyang, doa datang duit. Ada tapi ujung gawian, tapi duit dikasih Allah rezeki. Sementara ada orang yang banting tulang siang malam lembur bahkan tidak mau sugih juga, karena ini urusan dunia. Urusan dunia suka-suka Allah. Orang tidak minta kepada Allah diberi. Ada orang yang meminta malah kada diberi. Yang kada meminta malah diberi. Suka-suka hati Allah aja.
Orang kafir pernahlah minta kepada Allah. Ada pernah minta kalau sugihnya. Kan urusan dunia. Urusan dunia, iya kan? Suka-suka Allah. Ada orang yang meminta tidak dikasih oleh Allah. Ada orang yang tidak meminta malah dikasih oleh Allah. Tapi kalau urusan akhirat kerakawa. Urusan akhirat harus kita berusaha. Harus berusaha keras. Meningkatkan iman harus diusahakan. Meningkatkan ketakwaan itu harus diusahakan, dilatih, dididik, dibina, dibimbing. Baru kita bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini dia pekerjaan setan itu, menghilangkan rasa syukur. Hati. Ketika manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka dia tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Orang yang tidak pandai bersyukur tidak pernah merasakan nikmat dalam hidupnya. Makanya bapak-bapak, kawan-kawan, kita bersyukur aja, alhamdulillah. Bersyukur benar, alhamdulillah. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bisa sholat berjamaah itu rezeki kada? Rezeki dari Allah. Bisa mengaji Quran itu rezeki kada? Rezeki. Rezeki luas mananya. Bukan semata-mata uang aja, bukan semata-mata duit, bukan semata-mata kerja, bukan. Membaca Quran, dimudahkan Allah sholat berjamaah, dimudahkan Allah untuk berbuat amal kebajikan, dimudahkan Allah untuk menghafal Quran, itu rezeki yang tak terhingga, yang tak ternilai harganya. Cuma kebanyakan orang tahunya rezeki itu duit aja. Duit aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu orang memahami kita harus baik di dunia, baik di akhirat. Kalau baik di akhirat kan masuk surga jelas. Kalau baik dunia itu ada orang menganggap yang namanya baik dunia itu kalau kita sugih. Kalau kita sugih kita baik dunia kita. Bujurlah tuh. Ada orang beranggapan yang namanya baik di dunia itu kalau kita mampu jadi orang sugih. Kalau kita bisa jadi orang sugih. Kalau kita sugih kita baik kita di dunia. Bujur tuh kada tuh. Nah, ada yang ceramah kayak itu tuh. Ceramah Ustaz Kondang juga lu dengar. Jadi lu merasa salah Pak Ustaz nih. Masa mengukur kebaikan dunia tuh amun sugih itu berarti baik dunianya ya. Padahal demikian kan, kalau kita pahami Quran itu yang namanya baik di dunia tuh ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, itu kebaikan. Wa bataghi fima ataqallu darul akhirah wa la tansa nasabaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Itu kebaikan dunia. Ketika kita bisa berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi kalau bisa dengan harta itu kita berbuat baik. Itu kebaikan dunia. Dia beri Allah kita ilmu, dengan ilmu itu kita berbuat baik. Dia beri Allah kita kedudukan, dengan kedudukan itu kita berbuat kebaikan. Itu namanya kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita tambah dekat, tambah takwa kepada Allah. Maka kekayaan kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki menjadi kebaikan. Ukurannya bukan duit. Kalau dikatakan banyak harta yang baik, berarti korun yang baik. Kan korun paling banyak duitnya. Mati ya, sekarang korun dengan harta-hartanya. Kalau dikatakan yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah kedudukan Fir'aun yang paling baik orangnya. Ukuran kebaikan dunia bukan harta, walaupun ada orang mengatakan kalau kita ini kada bisa duit, kan ngalih kada bisa buat apa-apa ya. Kayak anak sedekah, duit kada ada. Masuk akal juga bang. Kayak anak tulak haji, duit kada ada ya. Kan tulak haji kan harus ada duit ya. Mau kada duit kada kau tulak haji. Oleh karena itu kita Islam harus cari duit banyak-banyak supaya kau tulak haji. Bujur juga. Ada baiknya, tetapi kebaikan itu tidak boleh semata-mata ukurannya harta benda dunia. Kebaikan itu adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kebaikan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau orang pandai bersyukur, hidupnya pasti bermanfaat. Perhatikan, orang yang pandai bersyukur hidupnya pasti bermanfaat. Dikasih harta karena bersyukur, baginya yatim piatu hartanya, baginya orang miskin, baginya anak yatim, duafa, janda, dikasih aja semua jadi kebaikan.
dia akan berbuat baik dengan apapun yang Allah titipkan kepada dirinya. Ketika orang itu pandai bersyukur. Namun ketika orang kufur nikmat, ini bahaya. Bahaya. Dia akan berbuat keburukan, justru kebalikannya. Berbuat keburukan dengan apa yang Allah titipkan kepada dirinya. Itu kita lihat saat ini. Begitu dikasihlah kedudukan, berbuat buruk dengan kedudukan tadinya. Nipu rakyat, korupsi, dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Itu karena orang tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu Allah katakan, coba kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Jangan banyak keluh kesah dalam hidup ini. Bersyukur dengan pemberian Allah. Walaupun banyak ujian, banyak masalah, banyak tantangan, hadapi dengan hati yang lapang. Hadapi dengan hati yang lapang. Banyak-banyaklah bersyukur supaya Allah terus menurunkan nikmat. Janji Allah pasti benar. Siapa orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan hartanya, kebaikannya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah bagi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan lupa kita untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Syaitan itu ingin menghinakan rasa syukur. Maka kita orang beriman, kalahkan syaitan tadi. Jadikan kita orang yang pandai bersyukur. Ini 5 hal yang menjadi keinginan utama syaitan. Yang pertama, supaya kita bermusuh-musuhan. Hati-hati. Jangan bermusuh-musuhan. Yang kedua, supaya timbul rasa benci kita. Awalnya musuh-musuhan, lalu berikutnya saling membenci. Na'udzubillah. Jangan kita benci sama orang lain. Orang boleh benci kita, kita jangan benci sama orang lain. Jangan kita benci sama orang lain. Terserah aja kalau orang hendak membenci kita. Itu urusan dia. Karena kita manusia ini, sebaik apapun, tidak mungkin semua orang senang sama kita. Pasti sudah. Sebaik apapun, sesempurna apapun dari kita, tidak bisa membuat semua orang baik lawan kita. Karena pasti ada yang membenci. Rasulullah kurang apa kebaikannya? Yuk. Tuh, contohnya. Rasulullah itu kurang apa kebaikannya? Manusia yang terbaik, kekasih Allah. Lagian banyak yang membenci. Apalagi kita. Ya Rasulullah. Ya kalau ada orang benci kita ya biasa aja. Ya santai aja menghadapinya. Doakan aja mudah-mudahannya tidak membenci kita lagi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, terbuka pintu hatinya. Mau dekat, mau baik, mau berteman dengan kita. Jangan sampai kita membenci orang. Biar orang membenci kita. Karena Rasul begitu. Rasul saja yang mulia, banyak yang membencinya. Apalagi lah kita ini. Ayo aja. Jangan kita banyak berkeluh kesah dalam kehidupan. Tanamkan rasa syukur yang kuat dalam hati kita. Lalu dengan rasa syukur itu nanti Allah akan memberikan banyak hal kepada kita. Yang akan Allah berikan kepada kita. Ini yang kedua tadi, yang pertama jauhkan permusuhan, yang kedua hindari yang namanya kebencian, jangan saling membenci, jangan. Yang ketiga jauh dari mengingat Allah. Ini keinginan syaitan membuat manusia supaya jauh dari mengingat Allah. Kada ingat lagi sama Allah. Kada ingat lagi sama Allah. Lupa untuk berzikir, lupa menyebut nama Allah. Kalau sudah ada masalah baru ingat lawan Allah. Kalau lagi bahagia, lupa sama Allah. Lagi duit banyak, lagi sehat, lagi gagah, lupa sama Allah. Setelah sakit, setelah duit kadada banyak masalah, baru kita ingat sama Allah. Itulah tanda sayangnya Allah. Jadi ketika Allah itu memberi kita ujian, itu bukti Allah sayang sama kita. Kenapa? Agar dengan penyakit itu, dengan persoalan itu, kita tambah dekat sama Allah. Allah katakan begitu dalam Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat kedua. Jangan engkau mengira masuk surga sebelum Allah memberikan ujian. Jangan engkau kira masuk surga sebelum diuji oleh Allah. Jadi Allah pasti memberikan ujian. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah pasti mengujinya hamba itu. Bisa diujinya dengan kesenangan, bisa diujinya dengan kesulitan. Sikap kita dua. Kalau dikasih senang, bersyukur. Kalau dikasih kesulitan, bersabar. Sabar. Jangan keluh kesah. Pandai bersyukur. Lebih hebat lagi ya Pak.
dalam kesulitan masih tetap bisa bersyukur. Kalau orang lagi sulit bersabar, wajar. Kalau orang dikasih kenikmatan bersyukur, wajar. Tapi kalau orang dikasih kesusahan, dia tetap bersyukur, ini yang luar biasa. Walaupun ada masalah, berat masalahnya, tetap mulutnya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itulah yang namanya iman. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita kehilangan rasa syukur. Jangan bermusuh-musuhan. Supaya jangan bermusuhan, bagaimana caranya? Tanamkan rasa kasih sayang. Tanamkan rasa, jangan saling membenci. Supaya jangan membenci, gimana melatihnya? Beri hadiah, kirim hadiah, kirimkan sesuatu, kasih makan. Itu insya Allah akan menghilangkan rasa benci kita. Kasih makan sama orang. Ada orang kada suka sama kita pun kada suka sama dia. Kadang bertaguran, pada rumah berparakan sebelah rumah. Kadang bertaguran kita, benci muar. Bekalah kita, antarkan makanan ke rumahnya. Assalamualaikum, tugasan sampian. Itu insya Allah hilang rasa benci tadi. Beri makan, suka memberi. Menghilangkan permusuhan dengan menanamkan rasa cinta. Menghilangkan kebencian dengan melatih sikap untuk memberi. Latih kebiasaan untuk menolong orang lain. Latih kebiasaan untuk membantu orang lain. Jauhkan permusuhan, jauhkan kebencian. Kemudian jangan sampai lupa mengingat Allah. Setan kerjaannya membuat manusia lupa kepada Allah. Orang beriman itu selalu ingat kepada Allah. Nah, itu. Di pikiran kita begitu. Jadi kalau kita tidak ingat kepada Allah, nanti yang kita ingat yang lain. Oleh sebab itu kita zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang keempat, laksanakan sholat. Alis sholat, laksanakan sholat. Untuk membuat hati kita tenang, bahagia, tentram, damai. Semuanya kebaikan datang lewat sholat yang kita kerjakan. Seluruh kebaikan itu sesungguhnya hadir lewat sholat yang kita kerjakan. Dan kita tidak merasa bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena sholat itu kita jaga. Bahwa yang kelima, tetaplah bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan rasa syukur. Karena orang yang bersyukur Allah tambah nikmatnya, sementara orang yang kufur nikmat itu Allah berikan azab kepadanya dengan azab yang pedih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerah bagi kita semua untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kita dibujuk rayu oleh setan sehingga kita berbuat yang bermusuh-musuhan dan seterusnya. Jangan bermusuh-musuhan, jangan membenci, jangan lupa mengingat Allah, jangan meninggalkan sholat, dan jangan lupa untuk sholat bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.